Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wala tanzuru nafsun ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Hadirin jamaah subuh Masjid Al-Falah, Bapak Ibu sekalian, semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberi Allah kesempatan untuk bisa berjamaah subuh di masjid yang indah, sejuk, nyaman, alhamdulillah. Saya rasakan ini bukan masjid kampung atau desa. Ini seperti Masjid Al-Falah yang di Surabaya sana. Ya, sangat nyaman, alhamdulillah. Kita bersyukur juga kita semua insya Allah baru saja mendapatkan pahala harta yang lebih baik dari dunia dan seisinya. Insya Allah. Inilah yang kita jalankan tiap hari. Kita berjamaah subuh, kita kumpulkan pahala yang tak ternilai, lebih baik dari dunia dan seisinya. Inilah yang akan kita gunakan untuk menebus surganya Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, insya Allah nggak lama lagi, mungkin 14 hari lagi, kita bertemu dengan bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah dan rahmat, bulan yang penuh ampunan, bulan yang terbaik, di mana pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan dibelenggu, dan itu artinya adalah kesempatan terbaik kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan terbaik kita untuk menambah bekal kita, bekal untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, saya kalau ngaji sirsan mawon, serius tapi santai. Nanti di sela-sela ada hadiah. Saya siapkan 1 juta lebih di sini untuk saya berikan pada jamaah yang nanti secara aktif, serius, bisa menjawab yang saya tanyakan. Kita modelnya dialog interaktif. Jadi jamaah ikut terlibat dalam kajian ini. Jamaah sekalian, pada saat bulan Rajab sudah kita lewati, itu adalah bulan untuk menanam amal baik, di mana bulan Rajab itu bulan haram yang setiap amal ditingkatkan berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saat ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban.
Ya, nisfu Sya'ban sudah kita lewati kemarin. Ya, semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Sehingga Ramadan ini kita sambut dengan hati yang bersih. Ya, kita sambut Ramadan tidak sekedar kita ucapkan marhaban ya Ramadan, tapi kita telah siapkan sejak bulan Rajab. Sya'ban kita tingkatkan amal kita, karena bulan Sya'ban ini bulan untuk memupuk, merapuk apa yang sudah kita tanam di bulan Sya'ban, maaf di bulan Rajab, kita pupuk di bulan Sya'ban. Dan insya Allah nanti 1 Ramadan mulai kita tuai, kita panen. Ya, kita panen ya. Jamaah sekalian, dalam menyambut Ramadan ada doa yang biasa disampaikan oleh Rasulullah, doa yang selalu dibaca oleh para sahabat, para salafus salaf. Mohon dibantu saya, apa doanya? Monggo yang bisa menjawab doa untuk supaya dipertemukan Allah di bulan Ramadan. Ya, saya siapkan 100.000. Monggo. Yap. Kurang pas. Ya. Oke, monggo ngeriki. Ya. Alhamdulillah. Oke. Oke. Baik. Benar sekali. Allahumma barik lana fi Rajabin wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Nggih. Ya Allah, ya. Kita bermohon pada Allah, semoga kita bisa menyempurnakan ibadah Sya'ban ini, kemudian wabalighna Ramadan, kita dipertemukan Allah dengan bulan Ramadan. Jemaah sekalian, ada beberapa persiapan untuk menyambut Ramadan itu. Setidaknya 5 ya. 5 hal yang mesti kita siapkan. Yang pertama, kita harus bergembira. Kita menyambut Ramadan itu dengan sukacita, dengan senang hati. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus bertaubat kepada Allah sebelum tiba Ramadan. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum tiba Ramadan. Yang ketiga, kita berazam, berniat bahwa kita akan memperbanyak amal kita, amal soleh kita saat Ramadan. Gaspol pokoknya. Ya. Yang keempat adalah kita dianjurkan oleh Allah, oleh Rasulullah, mempelajari ilmu Ramadan. Fikihnya bagaimana? Ya. Ya. Apa yang diharamkan,
apa yang dimakruhkan, apa yang disunahkan dalam Ramadan. Ya. Yang terakhir adalah kita berdoa kepada Allah. Dalam menyambut Ramadan ini kita berdoa, memperbanyak doa agar Allah menyampaikan kita sampai nanti Ramadan yang insya Allah 2 minggu lagi akan menemui kita. Jemaah sekalian, kenapa demikian? Karena usia manusia itu nggak ada yang tahu. Usia manusia itu hanya Allah yang tahu. Kapan hari seminggu yang lalu, ponakan saya masih remaja, masih umur 30 tahun, hampir mau menikah, pulang kerja, ya, pulang kerja, mengeluh sakit, ya, dadanya sesak, dibawa ke rumah sakit, belum sampai tiba di rumah sakit, dari dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 30 tahun, usia produktif, sarjana, tinggi besar, ganteng, nggak pernah sakit, tahu-tahu mati. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kullu ummatin ajal. Fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ya, setiap jiwa pasti akan mengalami mati. Dan bila sudah tiba saatnya, kematian itu tidak dapat dimajukan atau dimundurkan barang sedetik pun. Bila tiba saatnya, siap nggak siap, harus berangkat. Akan deh, ada yang 80 tahun mengerti. Konten nggih, 80 tahun Pak. Ada lagi? 80 tahun ada? Pak, sinten namanya Pak? Pak Yazid ya? Iya Pak. Ini hadiah lagi Bapak. Alhamdulillah. Iya. Apa ya pinten usiane? Pinten usiane Pak? 80. Siap. Sing nomor Mary ya. Kita hargai beliau, apresiasi. 80 tahun saya semangat jamaah di masjid. Kamu nopo Pak? Samu mati, gitu. Tapi sing nom-nom ojo bangga. Lebih 30 tahun bisa jupuk kok. Mau apa kita? Ayo kita bekali diri kita sebaik mungkin sebelum ajal menjemput kita. Khususnya di bulan Sya'ban dan Ramadan. Ya. Perbanyak amal kita. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzuru nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Surat nopo niku? Surat nopo? Ada yang tahu?
Surat mawon apa? Al-Hasan. Ya, monggo Pak, mriki Pak. Ya. Alhamdulillah. Ya. Sampai-sampai. Al-Hasan. Ya. Allah sudah mengingatkan kepada kita semua. Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Dan hendaklah setiap diri mengevaluasi, mawas diri, introspeksi diri. Sudah sejauh mana sanggup bekal yang dia bawa untuk negeri akhirat. Ya. Cukup tasamune. Siap menghadapi malaikat kubur. Sudah siap nanti dibangkitkan di mahsyar. Sudah siapkah mempertanggungjawabkan di mizan nanti? Ini jamaah sekalian. Ya. Kita harus memperbanyak sebanyak mungkin amal ibadah, amal soleh kita, agar kelak kita bisa kembali ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini makhluk surgawi. Bapak kita Nabi Adam, Hawa itu makhluk surga. Ya. Dan kita berupaya maksimal untuk bisa kembali ke surga. Jangan sampai kita mampir ke rest area. Rest areanya Surabaya kata Pak, isok mangan-mangan ngombe jalan tol. Rest areanya akhirat di mana? Neraka, naudzubillah min dzalik. Ayo sama-sama kita memperbanyak amal kita. Ya. Terutama Ramadan nanti perbanyak amal soleh. Ya, jamaah sekalian, apunten kalau ada sekedar air putih, kula nyuwun nggih, wonten nggih. Soalnya lagi tenggorokannya lagi sakit. Yang tolong Mas, ambilkan nopo klub, nopo aqua, nopo. Nah ini ada anak ini. Alhamdulillah. Jazakallahu khair. Tenun. Ini sedatane gak ono tau tak cucupe ya. Pak, apunten, saderenge kula kenalaken nggih. Kula niki asli tiyang Bangladesh. Bangsa Lamongan Desa. Nggih. Desa kula niku mboten tebih saking mriki. Desa Konang. Asli Konang Gelaga Lamongan. Nah, niku asli kula. Namun karena kepingin berubah, ya, ingin berubah, memperbaiki kondisi ekonomi keluarga, ingin belajar, SMP setelah lulus SMP kula teng Jatisari, kula pindah Surabaya, hijrah, sekolah sambil kerja. SMA kula SMA Mujahidin Surabaya. Ya. Pagi kerja, siang sekolah. Terus sampai lulus. Lulus SMA, kula alhamdulillah diterima teng UNER. Sesuai cita-cita kula. Karepe bapak niku mantune SMP kengke nambah. Gak ada tambak.
Bapak niku teng kampung. Apunten Pak, kalau kepengin sekolah. Bapak kayak sembiayai nak, kalau patus kiamat. Jadi kalau mulai SMA niku menyambut damel Pak, antos kuliah, alhamdulillah nyambut damel kiamat, patus kiamat. Lulus kuliah, bekerja selama 6 tahun, pindah. Setelah 6 tahun buka perusahaan sendiri. Alhamdulillah perusahaan saya sudah berusia lebih dari 30 tahun. Ya, alhamdulillah sampai sekarang bertahan. Ya. Puncak keberhasilan perusahaan itu tahun 2017. Ya. Itu saya memiliki karyawan sampai 1.600 karyawan tersebar di seluruh Indonesia. Nah, Desember 2017 ya di stop kali Pak Jokowi. Perusahaan kula ditutup karena pekerjaannya nggak diperpanjang. 2017 saya PHK 1.400 karyawan. Nah, niki. Jadi perusahaan saya ditutup, dipaksa tutup, karyawan saya semua dibajak, diambil pemerintah. Ya, alhamdulillah. Setelah pekerjaan ditutup, kerjaan kula niki tenggene pelabuhan. Di pelabuhan Surabaya, Semarang, Banjarmasin sampai ke Irian niku wonten karyawan kula. Setelah ditutup, kula munggah gunung. Munggah gunung, gali pasir, gali sirtu kula sate. Ya. Gali batu kula giling kula dol. Wujude jalan tol Pandaan Malang, Pandaan Pasuruan iku watune saking kula. Alhamdulillah. Watune entek sak mangkin kula ratakno, kula damel perumahan. Monggo sing badhe tumbas perumahan, kula nggak ada perumahan teng Bangil. Ya. Kemarin sudah bangun 300 sudah habis. Bangun malih niki proses kedua. Tambang di tempat yang lain di Pasuruan, setelah batunya habis, saya ratakan, saya damel peternakan ayam. Alhamdulillah, sekali panen ada 500.000 ekor ayam. Monggo, sepengin dagang ayam hubungi kula. 500.000 sampai tol kabeh nggih mono-mono saged. Nggih. Nggih. Kandange wonten kurang lebih 5 kali masjid iki kurang gede sih. 125 kali 25 meter, ada 5 kandang tingkat 3. Ya. Kandangnya pakai AC. AC alam nanti. Nggih. Ini ki pulau yang dulunya wong desa dan tahun kebanjiran akhirnya ngadu nasib foto belajar berusaha berikhtiar jadi pengusaha ujung-ujungnya jadi mubalik ya, alhamdulillah. Di dalam menikah wakil majelis tablik wilayah Muhammadiyah Jawa Timur. Ya, alhamdulillah diberi amanah oleh Allah untuk memberikan tablik berbagi ilmu, baik ilmu dunia maupun ilmu tentang agama. Nih, karena Bapak Ibu sekalian, untuk sukses, untuk adik-adik terutama yang masih muda-muda, untuk sukses dunia,
harus memiliki ilmu. Ilmu tentang dunia. Tapi untuk meraih sukses akhirat yang lebih penting lagi harus dengan ilmu. Mungkin ada yang hafal hadisnya. Nah, monggo. Monggo Riki. Alhamdulillah. Pun kuatir sih kata. Alhamdulillah. Sami. Man aroda dunia fa'alaihi bi ilmi. Wa man aroda al-akhirah fa'alaihi bi ilmi. Wa man aroda huma fa'alaihi bi ilmi. Sapa wong sing kepengin sukses dunia ya uripe pas-pasan harus memiliki ilmu. Kok pas-pasan kan? Ya, pas butuh pas ada. Gak perlu sugih, Pak. Urip pas-pasan mau. Pas dibutuhno pas ono. Pas pengen umroh duitnya ono. Pas pengen pergi haji lagi duitnya ono. Pas ono. Pas bayar anak kuliah ono. Nah, ini kemauan urip niku pas-pasan mawon. Harus memiliki ilmu. Ya. Namun setelah ilmu didapat, dapat pekerjaan, dapat penghasilan, ya jangan lupa ilmu dan harta itu ada hak fakir miskin di sana, ada hak anak yatim di sana. Gunakan harta itu untuk perjuangan di jalan Allah. Bawa harta kita ke akhirat. Titipkan ke masjid. Titipkan panti asuhan. Titipkan fakir miskin. Itu caranya. Jadilah orang yang sukses secara finansial, secara ekonomi. Karena masjid ini dibangun dengan uang. Ya, Bapak bisa menyempurnakan rukun Islam yang kelima, pergi haji ke Baitullah, perlu uang. Kalau menjadi muslim yang sempurna, jadilah orang yang sukses secara ekonomi. Untuk adik-adik terutama ya, sukses secara ekonomi. Ya, gunakan harta kita untuk menebus surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pertama. Aman arodal akhirah fa'alaihi bi ilmi. Begitu juga dunia sekedarnya pas-pasan wae. Akhirat ini yang harus kita raih. Sukses akhirat ini yang harus kita raih, Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai kita gagal di akhirat. Dan untuk mencapai sukses akhirat itu kita memiliki ilmu. Ilmu salate pripun, ilmu tentang puasa bagaimana, sudah dikuasai. Ya. Sholat mawon, coba kita evaluasi. Is bener tak sholatnya? Is bener sholat kita semua? Sampun khusyuk sholatnya? Sing tahu mana pelajaran masing-masing. Sholatnya si eling kemana-mana. Eling mari di PHK, eling blonjone bojo guru ngono,
Ibu-ibu ya eling blonjone meneh blonjo apa? Nggih. Ngoten nggih. Padahal sholat itu secara keilmuan ada dua dimensi kegiatan. Dimensi lahiriah dan dimensi batiniah. Jasmani dan rohani. Kita ini kan wujudnya jasmani rohani. Sholat pun ngaten. Jasmaninya syaratnya nopo? Rukun sholat itu jasmaninya nopo? Rukunnya nopo? Acung nopo? Bukan, ya. Wong ati mati wajib sholat kok. Oh, kapan wajib sholat sih? Rukun diterimanya sholat itu apa? Ya. Iman bukan. Allahu Akbar. Ada sebuah hadis Nabi. Ada orang itu 60 tahun sholat gak diterima sholatnya. 60 tahun ya, usiane wis 75. Sejak balik sholat. Ya. Sholatnya sia-sia gak diterima Allah. Gara-gara sholatnya koyok manuk kuntul. Apa nih buat ini? Tumak nina, ngerti Pak? Nah, oke, bagi rezeki ya Pak ya. Oke, salaman sih Pak. Tumak nina, itu rukunnya sholat. Zohirnya wajib tumak nina. Kalau praktek seringkali tiang sholat niku ngenten. Allahu Akbar. Ini enggak tumak nina. Kayak manuk kontol iki nyocok mari. Nggih. Seringkali terjadi, saya amati. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Nah, itu maknanya ini. Perhatikan Bapak, Ibu. Ya. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu. Mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syaita min syai'in ba'di. Dibaca yang komplit. Tumaknina itu fisik tubuh kita itu tegak seperti ini. Tulang-tulang sudah kembali sempurna. Baru sujud. Allahu Akbar. Baca doa sujud dengan sempurna. Wajib. Sholatnya mari. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal. Sambil menyelam minum air. Ojo digawe Pak, salah niku. Dalam gerakan langsung baca. Dihindari. Kedah tumak nina. Niku zahirnya. Nggih, fisiknya. Wonten sholat. Allahu Akbar. Sampai sing ini
koyok-koyoknya khusyuk. Tapi hatinya kemana-mana, pikirannya kemana-mana. Eling anak, eling bojo, ya, eling sawai. Nggih boten padha kan sing ngono. Lho, saestu niki Pak. Soale kula niki pun 40 tahun belajar salat khusyuk. Kait nom, kait mulai kuliah, kula ngaji khusus bab salat khusyuk. Bab noto ati niki lho ben khusyuk, ya napa carane? Ngilangno penyakit hati, ya napa carane? Ngono sih kecolongan kadang-kadang. Kadang-kadang kecolongan Pak. Soalnya untuk anak iblis itu sih khusus. Sejak Nabi Adam sampai saat ini tugasin apa? Ganggu wong sholat. Gak mati-mati wis pengalaman. Sinten namine? Hah? Ya, Ibu Azab bener. Kalau Jasim mengganggu wudhu. Saya minta bantu sukarelawan anak-anak sini. Ya. Ya, kasih ibu di sana ya, yang kacamata yang dibaca ya. Ya. Ibu-ibu di sana ya. Jangan khawatir nanti dapat hadiah. Nggih. Nah, ini Bu buat belanja Bu. Alhamdulillah ya. Hanzam. Nah, kita harus mengenal itu siapa musuh kita. Ya. Ben sholatnya bisa khusyuk. Ya. Wonten Al-Quran itu bab khusyuk. Artinya beruntunglah orang yang beriman itu, orang mukmin itu, yaitu yang khusyuk dalam sholatnya. Artinya apa? Sing beruntung, sing khusyuk. Sing gak khusyuk, ya buntung, gak beruntung. Kan ngoten nggih? Napa suratnya? Sebentar, yang sudah, yang belum. Bacakan. Terus? Monggo mriki. Ya. Bersih. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntunglah orang-orang yang mukmin itu yang khusyuk sholatnya. Lah, dalam tafsirnya itu sehingga khusyuk gak beruntung. Karena memang sholat itu ada dimensi kegiatan fisiknya, batinnya. Nggih, sing durung khusyuk nggih kedah belajar. Cari ilmu supaya khusyuk ya napa? Butuh golek guru. Niki perintahnya Allah niku bertanya pada orang yang berilmu. Ingatan, pahami sholat ya dengan sebaik-baiknya. Kenapa kok sholat diutamakan? As-sholatu imatuddin. Faman aqoma faqad aqomati. Faman taraka faqad hada mati. Niki pentingnya sholat. Dan Bapak Ibu sekalian, ingat, sholat ini pintu utama, ya, kunci surga. Sholat, ya.
Karena sesungguhnya yang pertama kali dihisab nanti oleh Allah itu sholat kita. Ya. Yang pertama kali dihisab oleh Allah nanti sholat kita. Kalau sholatnya baik, ya, sholatnya tumainah dapat, khusyuknya dapat, insya Allah. Yang lainnya gak direken sama Allah. Dosa-dosa kecilnya diampuni semuanya. Ibadah yang lainnya gak direken, hajinya gak direken, wong sholatnya sih ditelok. Sholatnya elek, sholatnya kacau, ya ditelok. Ono rawati pita, delok niki. Rawati pi ono enggak? Rawati pi males. Sekali-kali rawatib, sekali-kali enggak. Ya. Ya apa? Jumatane ya apa? Jumatane biasanya tekone lewis imam wis khutbah. Gak sempat sholat sunnah. Deloken mana malaikat gelem tangi pengita tahajud ya Allah posoan raweni ya Allah wong delok raweni api selamat tahajud api selamat sonutupi wajib delok liyane ana duhane ta. Nah, niki jamaah sekalian. Makanya Rasulullah itu pernah suatu ketika bertanya pada seorang sahabat beliau, seorang yang fakir miskin, budak sahaya, disampaikan, hai fulan, mintalah apa yang kamu inginkan, niscaya aku doakan Allah pasti akan mengabulkan. Mau kaya, mau punya rumah, mau punya istri, ya, punya harta benda, insya Allah. Enggak ya Nabi, aku hanya ingin bisa bersamamu di surga. Aku kiri rapopo, aku tadi marbot masjid nggak apa-apa, sementing bisa bersamamu di surga. Apa kata Nabi? Insya Allah kamu nanti akan menjadi sama aku seperti ini. Terus berdoa di surga. Tapi tolong bantu aku, kata Nabi. Apa kata beliau? Apa kata Nabi kepada yang bersangkutan ini? Ya, harus memperbanyak sujud. Tadi mau sampai nasar gini. Memperbanyak sujud. Artinya apa? Sing akeh sholat. Karena kunci surga itu di sholat. Wajibnya sempurnakan. Ya. Zahir batinnya dijaga. Zahirnya tumanina, batinnya khusyuk. Itu kualitasnya begitu. Dan kuantitas sing akeh salate aja wajib tok rek. Surga iku yo gak gampang. Ya. Nggih Pak, pun wajib tok. Sadurunge subuh teko tahiyatul masjid dulu ya. 2 rakaat. Setelah azan jangan lagi salat sunnah fajar. Qobliyah subuh, ini 2 rakaat ini menebus dunia dan seisinya.
Cuma nggak kerosong gitu, nggak kerosong, nggak ketok. Tiga nomor nih Pak. Nah, niki laksanakan. Kok mulai zuhur, bapak ke masjid, kerjakan dulu 2 rakaat tahiyatul masjid. Setelah azan, kerjakan sholat qobliyah zuhur bener rakaat, sekawan rakaat. Okay. Setelah zuhur, ba'diyah berapa rakaat? 2 rakaat. Nah, kalau mau nambah lagi 2 rakaat ba'diyah, apa hadiahnya saya mau? Ayo. 2 rakaat yang sudah, yang belum. 2 rakaat ditambahkan sesudah qobliyah, sesudah ba'diyah zuhur. Yang belum ya, kurang pas, ya, kebalikannya, Ibu, orang yang istiqomah sholat sunnah 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, ya. Bapak ini egois, mereka dewe, ya, dibebaskan dari siksa neraka. Oh, dikai kunci ini, kepen bebas rokok, amalkan 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, istiqomah kan. Ya, kalau mendapatkan harta lebih baik dunia seisinya, amalkan. Sholat sunnah fajar. Ya. Kalau ingin derajat yang mulia di sisi Allah, niki, sholat sunnah, ya, yang menentukan kemuliaan seorang hamba di hadapan Allah. Dimuliakan di surga, dimuliakan juga di dunia ini. Surat apa? Ya, siapa sih ngomong? Di tahajud. Ya, tahajud. Nggih, jenengan nggih. Bapak, adik derek nggih. Nomor mriki yang Mas Pak. Jawab tadi mana? Pak. Nah, mriki. Ya. Alhamdulillah, beliau orang pertama di masjid ini tadi. Jam 3:30 sudah di sini bersama saya. Ya Pak ya. Nanti kita ketemu di surga ya Pak ya. Insya Allah. Amin amin. Ya. Pak, sholat jangan main-main. Ya, jelas ayatnya. Ada lagi yang lebih keras lagi. Celaka orang yang sholat. Celaka orang sing sembahyang. Sembahyang kok celaka? Yaitu yang lalai sembahyangnya. Nopo ayati. Ya. Ya, bacakan. Wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Jazakumullah khairan. Allah minamikum. Apa boleh agar? Jelas loh Bu. Niki peringatannya Allah. Wailul lil musallin
alladzina hum an sholatihim sahun. Celaka wong sing sembahyang. Sing sembayange lale. Sembrono waktune sakarepe dhewe. Ya. Sembayange rokasi. Niku arti fisik. Ya. Arti hakikatnya wong sing gak khusyuk. Nah, pentingnya khusyuk itu ngaten. Jadi monggo ayo kita sama-sama belajar ya. Terutama sholat. Diperbaiki sholatnya. Ya. Khusyuknya. Kemudian juga diperbanyak sholatnya. Istiqomahkan. Wajib 17 rakaat. Rawatib pinten 14 rakaat pun pinten 17 tambah 14 31 tambah tahajud pinten 11 pun 42 rakaat tambah duhai 8 50 rakaat tambah sunah-sunah lainnya ya tahiyatul masjid dan lain-lain sunnah yang ghairu muakkad banyak bisa tembus 60 rakaat. Amalkan minimal 50 lah. Istiqomahkan untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Melalui sholat dulu. Sholat es api, monggo hati Ramadan ya perbaiki ya. Pertama tadi sambut Ramadan dengan senang hati ya. Kemudian bertaubat, taubatan nasuha ya. Bertobat pada Allah, banyak istighfar pada Allah ya. Jangan istighfar sehari berapa kali ya. Pas sholat dong, pas sholat wajib saja. Nabi Muhammad itu 100 kali sehari. Sing maksum minim 100 kali Nabi istighfar, mohon ampun pada Allah. Nabi itu kalau tahajud sampai bengkak kakinya abus ini. Niku Nabi awak dhewe ya, Nabi dudu ya, wali yo belum tentu. Ayo kita perbanyak ibadah kita, perbanyak sholat kita. Ramadan ya disiapkan yang terbaik ya. Kemudian ayo kita niatkan mulai sekarang Ramadan ini jangan sampai lepas ya. Bila nanti diberi kesempatan Ramadan jangan sampai lepas. Perbanyak amal soleh, perbanyak baca Al-Quran ya. Yang biasanya one day one juz ditingkatkan ya, mungkin one day 2 juz, one day 2 juz, one day 3 juz, one day 5 juz. Azam, niatkan, upayakan memperbanyak baca Al-Quran. Berazam kita ya. Kemudian kita niatkan juga jangan sampai lepas tarawehnya, tahajudnya. Perbanyak juga nanti jangan duhanya ya. Dan Bapak Ibu sekalian, kita amalkan itu dengan penuh ikhlas, penuh iman,
dan ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar apa? Dosa kita diampuni oleh Allah. Kita ini makhluk pendosa, penuh dosa kita ini. Ya, kita tebus di bulan Ramadan nanti. Ada sebuah hadis Nabi, sapa sing nglakoni Ramadan karena iman, ya, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa hadisnya? Yang belum, ya. Ya. Ya, alhamdulillah. Akhirnya. Ya, Mas. Man sauma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semangat Ramadan, ya, kita sambut dengan senang hati, ya. Ramadan kita azam, kita berazam untuk memperbanyak amal atas dasar iman, ya, ikhlas hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ramadan itu satu tujuannya, la'allakum tattaqun. Ya. Sehingga ada saya angkat ayat di Ramadan. Monggo. Nggih, monggo mriki Mas. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam wa man kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Pinter ya. Alhamdulillah. Takwa. Dan jelas takwa itu adalah bekal yang terbaik. Bekal yang kita terbaik untuk menghadap Allah adalah la'allakum tattaqun. Di antaranya melalui puasa ini. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah sampai kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Itu pesannya Allah. Ya, ada lagi, berbekallah kamu. Ya. Dan sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pripun ayatnya? Ya. Enggak. Ya. Ya, hari belum ya? Ya. Alhamdulillah. Wa tazawwadu, ya, fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kalian, dan sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, Bapak sekalian, kembali saya ingatkan, ya, jangan percaya diri, ya, bahwa kita akan bertemu Ramadan, apalagi ketemu hari raya. Ya. Ya. Yang masih muda jangan berbangga, cek suwe bakal mati. Enggak. Sing tuwa, apalagi sing tuwa ya, sing 70 tahun, sing 80 tahun mau kemana? Ya, jadikanlah masjid ini tempat kita sehari-hari, tempat kita bersujud di sini. Ya,
yang muda, yang tua, ya, makmurkan masjid ini. Saya biasanya kalau ceramah itu pakai baju koko, pakai jas. Ya, kalau masjidnya adem. Nah, kalau kinten nih wow, masjidnya paling masjid desa, kalau di desa saya paling kipas angin. Kalau pakai baju batik nih, ini baju seragam Majelis Tabligh Surabaya. Ternyata kadang pun kalau dengar ini, alhamdulillah luar biasa. Makmur, masjidnya bagus, insya Allah warganya juga makmur. Hampir jam 6. Cekap nggih. Cekap nggih. Duitnya ya wis entek. Nggih. Ibu-ibu sing nek situ ndak ya. Sing jawab, sing liyane apa-apa kok ibu-ibu minta ke bapak ya Bu ya. Sing dapat. Nggih. Mungkin dekat ngaten nggih. Kalau biasanya ceramahnya itu kali jam. Tapi kan masih acara kan masih banyak gitu. Biasanya kalau bincang Ahad pagi di PJM Wonocolo Surabaya. Mulai jam 6 sampai jam 9 acaranya. Nggih. Kalau perkataan dalang niki. Banyak undangan dalang suruh ceramah ngeten iki sampai suaranya hampir habis nih. Bismillah. Penutup, Bapak Ibu sekalian, kalau baca akan hadis Nabi ini, hadis ini hadis qudsi, firman Allah yang tidak dalam Al-Quran, tapi dalam hadis Nabi. Niki terkait orang yang gemar melaksanakan amalan sunnah. Ya, berbacakan. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bisyai'in habba ilayya mimma aftaratuhu 'alaihi. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Artinya, dan tidaklah hambaku, kata Allah, mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku sukai, lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan. Dawe Allah iku, ya, hamba Allah yang mendekatkan diri kepada Allah, ya, nggak sekedar wajib tok, tapi sunnah yang dijalankan, ya, nggak wajib tok sing dilakoni, sunnah yang dilakoni, itu Allah akan sangat suka. Dan senantiasa hambaku mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Jelas gak? Allah akan mencintai hambanya yang rajin istiqomah mengerjakan amalan-amalan sunnah. Sholat sunnahi diamalkan, ya, rawatibnya nggak ditinggalkan, tahajudnya nggak sampai ketinggalan, ya,
duhanya juga demikian. Insya Allah, Allah akan mencintai orang itu. Allah akan mencintai orang itu. Ini Allah wis cinta. Apa-apa penjaluke diparingi. Jenengan cinta kali istri kan. Sak penjaluke diparingi toh. Pak, omahe wis ate robo Pak dibangun Pak. Ya dibangun nang bapake. Nek ana duwite. Pak, nang Surabaya masuk numpak ojek Pak. Ya tuku mau sepeda motor anyar Pak. Jadi tuku ono. Pak, ayo aku kangen ning ngene bayi tuku. Ayo umur ayo Pak. Lho ayo. Duwite ono karena cinta. Nggih, diparingi kabeh. Kula kerja ya. Saya kerja sekian tahun, jadi pengusaha, jadi direktur perusahaan, jadi dosen, semuanya untuk istri. Kalau nggak ada rumah mepet sawah, ya, di perumahan elit di Surabaya, atas nama istri. Saya punya rumah kos-kosan, ada 20 kamar untuk istri. Ya, semua untuk yang kita cintai. Ya. Allah ya begitu. Apalagi Allah. Ya Allah mencintai kita, mencintai hambanya. Apa yang diminta pasti dikabulkan oleh Allah. Kalau diampuni dosanya diampuni. Kalau dipenakno uripe denakno oleh Allah dunia akhirat. Ngoten nggih. Niki dawuh Allah nggih. Ayo sama-sama sama sekalian kita serius banget untuk mencari bekal kita ketemu Allah dengan cara mencintai Allah, mencintai Rasulullah. Cinta Allah, cinta Rasul, melaksanakan perintahnya, menjalankan juga sunnah-sunnahnya. Iku ngaten. Palsu. Yang mencintai Nabi tapi memperingati maulidin tok, palsu cinta nih. Cinta Nabi berbanyak sholawat. Itu pertama. Yang kedua, amalkan sunnah-sunnahnya. Itu bukti kita mencintai Rasulullah. Oke, pun teman-teman, semoga kita semua dikabulkan oleh Allah di majelis ini, di taman surganya Allah ini. Dan nanti dikumpulkan juga di taman surganya di akhirat. Mungkin Pak, Bu, pilih panjenengan wis munggah dhisik. Pak Ustaz Samsul durung ketok. Sampai patosi kula nggih. Saestu nggih patosi kula. Tapi kula makin lebih duluan nggih kula eling sampean. Ya Allah, jamaah kula Masjid Al-Falah dolokan ya Allah mlebokno kabeh. Karena orang yang beriman, orang yang bertakwa itu diberi Allah kelebihan memberi syafaat kepada saudaranya. Insya Allah kita semua dimasukkan di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita berdoa, ya. Kita tutup dengan hamdalillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.